Hari ini ada, bukan hari ini sih, beberapa hari lalu ada berita besar yang dimana kalau kalian mau tahu ada sesuatu yang menggoncang Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kau penasaran apa yang menggoncang Amerika Serikat, yang menggoncang Amerika Serikat adalah DeepSeek. Apa itu DeepSeek? Jadi kalau kau mau tahu, DeepSeek itu adalah teknologi AI yang mirip banget sama ChatGPT. Nah, pertanyaannya adalah seberapa membakarnyakah DeepSeek sehingga membuat Amerika ketar-ketir gitu kan? Kalau kau mau tahu apa yang ditimbulkan oleh DeepSeek, basically kayak gini. Yang ditimbulkan oleh DeepSeek adalah turunnya saham Nvidia. Kau mungkin berpikir, emang apa hubungannya sama Nvidia? Nvidia kan perusahaan yang bikin GPU, yang bikin alat buat gaming gitu, RTX 3060, RTX 5090. Hold on. Jadi basically berpengaruh karena Nvidia itu menjual chip. Nah, chip itu dipakai buat processing atau buat learning AI. Bahkan perusahaan Nvidia ya, saking ketar-ketirnya ini barang DeepSeek AI, Nvidia per hari ini itu turun 20%. Oke? Kalau kau pikir itu adalah bang, biasa aja sih bang, turunnya cuma sekitar 20% bang. Kayak emang penting banget bang. Emang bakal berpengaruh apa sih? Gini, aku bakal ngasih tahu. Dengan turunnya saham Nvidia sekitar 20%, yang terjadi di sini adalah mereka kehilangan market cap. Market capnya intinya turun. Turun berapa? Kurang lebih kalau dari tanggal 27 kemarin, hari Senin kalau nggak salah, turun 600 billion. Nah, kalau kau masih nggak sadar, kalau kau masih nggak tahu 600 billion ini segede apa, 600 billion itu gede banget. Ibarat kata 600 billion US dollar itu sama aja kayak misalnya kalau di Indonesia, ibarat kata BCA, BRI, BNI, habis itu Mandiri, perusahaan apapun di Indonesia, paling nggak 4 perusahaan gede itu tadi, perbankan yang gede itu tiba-tiba hilang. Secara mendadak value-nya turun jadi zero. Bayangkan tiba-tiba di Indonesia kehilangan perusahaan itu secara mendadak dalam satu malam. Jadi nol. Kau gila nggak? Gua gila karena aku invest di sana. Tapi apa hubungannya antara Nvidia sama ChatGPT atau AI? Basically, Nvidia itu adalah perusahaan yang dimana mereka itu bikin chip untuk bisa dipakai untuk learningnya AI. Cara gampangnya kayak gitu, versi bocahnya kayak gitu. Nah, basically Nvidia ini adalah perusahaan yang bikin chip, bikin graphic card untuk main game. Kau mungkin taunya cuma itu, tapi kalau kau mau tahu lebih dalam lagi, mereka bikin chip untuk mengembangkan AI, untuk latihannya AI, untuk mengoperasikan AI. Nah, apakah ini bakal ada hubungannya sama RTX turun harganya? Enggak, malah enggak ada. Jadi, pada tanggal 27 kemarin, karena DeepSeek, kurang lebihnya karena DeepSeek, akhirnya Nvidia kan turun nih, ya kan? Tiba-tiba, aku ketemu di Twitter, bursa saham Amerika berubah menjadi warna merah seperti bendera Cina. Iya, ini bursa saham Amerika di tanggal 28 Januari kemarin. Gila nggak? Banget. It's a disaster. Red zone, ibarat kata ini kalau misalnya map di PUBG, ini udah nggak ada safe zone nih. Safe zone-nya kecil hijau doang nih. Ini stupid ya. Jadi menyala saham Amerikaku gitu. Ini bener-bener tidak masuk di akal sehat, tidak masuk di akal logika gitu. Kenapa sih hadirnya DeepSeek ini menjadi sangat-sangat gitu, menjadi sangat-sangat mendistrupsi orang-orang? Karena basically DeepSeek itu lebih murah. DeepSeek itu bener-bener murah banget secara pengembangan dan source yang dipakai, sampai-sampai perusahaan lain itu gak ada apa-apanya. Bahkan ada meme, di antara kamu dan ChatGPT siapa yang lebih kuat? Jika OpenAI mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melatih ChatGPT, aku akan kesulitan. Apakah kamu akan kalah? Tidak, aku akan menang. God damn. Nah, Adwin moment. This is so fucking crazy, man. Ini aku nggak ngerti lagi. Well, kalau di meme ini kita bisa ngelihat kalau Gojo di sini akhirnya terbelah menjadi dua. Aku nggak tahu apakah DeepSeek bisa menjadi seperti itu atau enggak. Nah, masalahnya kenapa sih DeepSeek ini berpengaruh dan gede banget pengaruhnya di Indonesia? Bukan di Indonesia, tapi di dunia. Pertanyaannya adalah kenapa sih DeepSeek ini sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat signifikan buat perkembangan AI? Karena gini, pertama, kalau kau mau tahu, Meta, perusahaan Meta, Facebook, basically mereka itu udah investasi 65 billion US dollar. Itu untuk di tahun ini, di tahun 2024. Terus habis itu, untuk DeepMind itu, dan mereka bilang Google itu menghabiskan lebih dari 100 billion on AI. Bukan cuma itu lagi. Di sini Microsoft itu bilang dia invest 80 billion untuk AI. Ada lagi, Microsoft ngebeli OpenAI itu kayak 14 billion. Kalau di total investment mereka itu gila banget, gak masuk akal dan kayak emang bener-bener gila. Aku gak ngerti, pokoknya gede banget investment mereka. Bahkan di tahun ini katanya Donald Trump itu mau ngeinvestasikan sekitar 500 billion
untuk perkembangan AI. Itu kenapa DeepSeek ini sangat signifikan. Terus habis itu, yang bikin ini semua menjadi masalah besar bagi Amerika, terutama bagi ChatGPT atau OpenAI, di sini sebenarnya DeepSeek itu kalau dipikir-pikir jauh lebih murah kalau dibandingkan sama semua yang lain. Kalau mau dilihat di sini ada tabelnya, yang dimana secara akurasi mereka jauh lebih akurat dibandingkan sama AI lainnya. Ini kalau DeepSeek yang warna biru ini, biru garis-garis, mereka jauh lebih pintar daripada ChatGPT. Dan DeepSeek itu jauh lebih murah daripada AI yang lain. Itu kenapa ini jadi masalah gede banget. Selain juga DeepSeek ini kayak bisa dibilang jauh lebih murah, kalau dibandingkan ya, DeepSeek R1 itu lebih murah. Inputnya itu 0,55 sen dan outputnya itu $2. Kalau dibandingkan dengan ChatGPT O1 punya mereka yang sangat-sangat terbaru, itu costnya $15 sama $60. Gila nggak? Gila banget kalau mau dibandingkan. Jadi kayak kalau mau dikompetisikan, ini kenapa DeepSeek itu menang daripada OpenAI. Selain itu juga, DeepSeek itu open source. Kalau kau bingung open source itu apa? Open source itu basically semua orang bisa pakai, semua orang bisa bikin. Itu versi bayinya, versi gampangnya kayak gitu. Iya, gratis. Kalau mau dibandingkan sama ChatGPT yang bayarnya $200, DeepSeek menawarkan hal yang sama dengan gratis. Selain itu, dia juga open source. Semua orang bisa ikut kontribusi ke dalam program itu. Semua orang bisa pakai program itu. Ibarat kata, kalau dalam sebuah dapur, semua orang bisa ngelihat bagaimana cara mereka memasak. Kalau di OpenAI, enggak. Nama mereka doang yang open, tapi mereka enggak open-open banget, terutama ChatGPT. Nah, kalau kamu ngelihat seberapa open source-nya ini, bahkan ada orang Indonesia yang namanya Void FNC. Di sini dia bikin DeepSeek chat pribadi pakai React. Yang dimana basically di sini dia bikin chat GPT-nya sendiri yang bisa di-run locally lewat komputer. Dang, itu kenapa aku ngerasa ini gak masuk akal. Kau bayangkan ya, ini perusahaan awalnya nge-charge kau sebanyak kayak $20 apa $200, aku lupa. Nge-charge kau mahal. Tiba-tiba muncul nih, weh, kami ada nih mau menawarkan sesuatu yang sama dan gratis. Mau pakai nggak? Gas, pakai. Nah, bukan cuma itu men. Yang lebih gila lagi, kalau kau misalnya pakai OpenAI atau ChatGPT, biasanya mereka tuh cuma kayak kau ngasih pertanyaan atau ngasih perintah, terus habis itu mereka kayak habis itu ngejawab kayak gitu kan, dan nggak kelihatan prosesnya gimana. Kalau misalnya di DeepSeek, mereka gila. Aku coba-coba, tolong jelaskan apa yang diberitakan oleh artikel ini. Linknya aku kasih ya kan. Dia berpikir 15 detik. Oke, jadi aku harus memikirkan bla 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 bla. Dia memikirkan, dia pakai logikanya dulu. Baru akhirnya mereka ngasih tahu, oh ini artikelnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Dengan DeepSeek, kau bisa tahu bagaimana cara komputernya berpikir. Kayak misalnya, buatkan intro untuk live stream Akil Waterson. Thinking. Ini harusnya lagi error ya. Cuma ya lagi penuh. Ini thinking. Dia biasanya nuliskan apa yang ada dalam kepalanya. Nah, di sini nih, intro stream. Oke, the user want me to intro for live stream featuring Akil Waterson. Let me start by recalling who Akil Waterson is. He's a content creator, probably known for gaming, tech, lifestyle content, ya bla 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 bla. Apa kabar squad? Selamat datang di sesi live stream paling hype ini bersama sang legenda multitasking Akil Waterson. Iya, dia ada thinkingnya selama 6 detik dan dia bikin intro. Dan aku ngerasa ini goblok banget. Aku ngerasa kayak keren. Dia ngasih tahu kenapa sih dia bilang ini multitasking. Kenapa tiba-tiba ada gaming? Karena dia berasumsi aku gaming dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Si DeepSeek memang belum bisa multimedia kayak image generator dan lain-lain. Tapi sebentar lagi percayalah akan ada yang ngulik dan lebih canggih. Betul. Nah kayak gitu. Basically mereka open source, mereka gratis, mereka ya itulah AI yang dibuat oleh China. Dan itu kenapa mereka bisa dibilang low cost, high performance. Itu kenapa semua orang ketar-ketir. Perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan gila kayak Microsoft, Meta, Amazon, Google atau apapun itu, mereka yang perusahaan-perusahaan gede yang udah investasi miliaran bahkan triliunan dolar, mereka itu kayak, hah? Selama ini kita buang duit buat apa nih? Kita buang duit banyak-banyak cuma untuk dikalahkan oleh China yang dimana mereka bisa bikin itu lebih efisien gitu. Sebenarnya untuk mencegah perkembangan AI, Donald Trump itu bikin peraturan atau pemerintahan Amerika itu bikin peraturan yang dimana mereka itu membatasi ekspor impor chip ke China. Tapi meskipun sudah dihalang-halangi, ternyata ada indikasi, ini indikasi ya, ada indikasi kalau ternyata selama ini
Singapura ternyata ngebeli banyak chip dan katanya kemungkinan ini bakal diseludupkan ke China. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ya agak sedikit ada titik-titiknya gitulah. Terus setelah mereka kalah, setelah mereka kayak agak bermasalah gitu, setelah chaosnya masalah ini, akhirnya Microsoft itu bilang, atau OpenAI itu bilang, kurang lebih DeepSeek itu ngambil data dari mereka. Kurang lebih kayak gitu. Ya, mereka ngambil data kita, nuduh dicuri. Basically kayak gitu. Aku kayak, is that real, chat? Selain itu juga, yang bikin mereka ketar-ketir juga adalah ini, kemampuan dari DeepSeek. Secara sederhana, DeepSeek di sini bahasa Cina ya mereka lebih tinggi, matematika, kemampuan bermatematika mereka lebih tinggi, bahasa Inggris tapi mereka juga lebih tinggi. Basically mereka lebih unggul daripada OpenAI atau yang lain-lain. Overall lebih unggul dan bisa bersaing. Dan aku ngerasa kayak ya bisa dibilang agak sedikit ironi, AI nyuri dari AI. Maksudku AI ChatGPT sendiri nggak mungkin dapat datanya gitu aja kan. Kayak pasti ngambil dari Google, ngambil dari kita gitu. Dan mereka dapat tuduhan nyuri data. Dan data mereka dicuri juga sama AI. Jadi kayak pencuri dan DeepSeek nyuri tapi dibagi-bagikan secara gratis ke masyarakat gitu. Nice, itu keren. Nggak keren-keren amat sih, tetap aja itu pencurian data kalau misalnya beneran terjadi. Jadi kurang lebih itu yang terjadi dengan DeepSeek. Dan betul, DeepSeek ngeri. Ya, ibarat kata bisa jadi Robin Hood. Ya, jadi secara data iya emang DeepSeek itu jauh lebih unggul. Bahkan bisa bersaing dengan beberapa company yang dimana mereka ini kayak punya dana yang lebih gede, punya chip yang lebih banyak dibandingkan dengan Chinese. Itu kenapa semua orang ketar-ketir. Karena kalau kau pikir-pikir ya, Microsoft itu beli segini banyak nih, 485.000 chip. Perusahaan-perusahaan lain juga. Sebenarnya yang jadi permasalahan ini tuh kayak gini. Selama ini kan orang-orang berpikir, wah Nvidia bakal naik, semua AI bakal naik, ayo kita invest kayak AI. Masalahnya adalah kapan AI bisa menghasilkan duit? Selama ini AI itu dipakai mahal banget dan mereka itu makan resource yang gede banget. Kayak misalnya, kalau kita searching di Google, daya yang dipakai itu setara kayak nyalain lampu. Tapi kalau misalnya kita nyari pakai AI, daya yang dipakai itu kurang lebih sama kayak nyalain laptop selama 12 menit. Aku kurang lebih pernah dengar kayak gitu. Dan itu kenapa AI itu mahal banget dan perusahaan-perusahaan lain emang berlomba-lomba. Dan ketika ada disrupsi yang gede dari OpenAI yang dimana mereka lebih murah dan lebih hemat, ya bakal ketar-ketir. Apalagi semuanya di DeepSeek itu dibikin dalam tanda kutip dibikin open source. Dan sampai sekarang betul GPT itu masih bakar uang. Kamu mau tahu nggak yang lebih buruknya apa? Aku setelah ngeliat ini aku ngerasa kayak ini sakit hati men. Kan ada yang nanya, how DeepSeek going to make money? Ada yang jawab, DeepSeek Holding is a quant company, many years already, super smart guy with top man bla 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 bla. DeepSeek is their side project for sequencing those GPU. DeepSeek yang open source, yang gratis, yang tidak perlu bayar $200 atau $20, cuma side project aja udah bisa bikin semua orang ketar-ketir, bro. Orang-orang ketar-ketir anjing. Anjing. Ini aku gak ngerasa ini kayak masuk akal anjir. Ini gak masuk akal anjir. Ini side project aja kayak gini, gimana project utamanya? Kau pernah kepikiran gak sih? Kayak ibarat kata ini ada orang di kelasmu gini. Ada orang di kelasmu kayak, lu kok sengaja sih dapat nilai yang sedang-sedang aja? Iya sengaja gua dapat nilai yang biasa-biasa aja. Soalnya gua lagi sibuk buat belajar olimpiade fisika gitu. Kan gua kayak real anjing, ini Ayano Koji moment anjir. Side project aja udah bikin Amerika ketar-ketir. Gimana kalau ini project utama? Nangis itu Amerika. Perusahaan-perusahaan yang udah invest miliaran kayak gak masuk akal uang yang dipakai untuk investment gitu. Bahkan bisa dipakai buat bayarin utang Indonesia. Tiba-tiba kalah sama side project gitu. Side project ini udah bisa bikin Nasdaq jadi bendera Cina. Anjing. Ini nggak masuk akal sih. Itu kenapa aku ngerasa kayak tolol. Yang OP dari Cina itu teknologi manufakturnya bisa buat teknologi GPU yang ngejalanin LLM yang super efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Nvidia ini punya 2 chip, H800 apa H1000 gitu. Intinya yang biasanya dijual ke Cina itu versi yang lebih rendah. Dan mereka masih bisa bikin yang lebih bagus daripada US. Selain itu juga, US tidak memperbolehkan Cina untuk membeli chip. Kau bayangan ya, ini ada singa nih, masuk ke dalam karung nih, udah kayak ditahan-tahan gitu. Kamu harus dalam penjara gitu, tahan-tahan.
tiba-tiba singanya ngerobek karung. Semakin terdesak semakin mengerikan. Aku gak bakal kaget kalau misalnya mereka bisa bikin chip sendiri. Kau bisa ngeliat sendiri, dengan yang dibatas-batasin aja mereka itu udah hampir bisa menyaingi gitu loh. Di beberapa tes bahasa Inggris mereka bisa menyaingi, bahkan bisa menang. Terus habis itu matematika pun mereka menang. Bahasa Cina ya jelas mereka menang. Jadi kayak nggak ngerti lagi aku sumpah. Udah mah hilang market capital 600 billion gitu. Terus habis itu bursa Nasdaq jadi bendera Amerika, jadi bendera Cina gitu, warna merah gitu kan. Terus hasil dari DeepSeek jauh lebih gede, jauh lebih bagus gitu kan. Lebih buruk lagi, ini cuma side project. Side project aja bikin ketar-ketir. Kan tolol ya. Ngeri anjing, lama-lama aku ngeri anjing sumpah. Ini ada orang Indonesia bahkan udah bikin AI DeepSeek chat pribadi. Dia ngeran DeepSeek locally, secara lokal di komputernya dia. Gila. Dan ya aku nggak ngerti, kalau misalnya aku ada salah coba kasih tahu di kolom komentar, karena aku bukan orang yang ngerti teknologi, cuma aku ngerti sama ekonomi. Dan iya aku nggak tahu sama sekali ini apakah bakal bertampak buruk sama Indonesia, karena kalau dipikir-pikir ya, Indonesia selama ini cuma kayak bacot-bacot doang, AI ini AI itu. Kalau di Indonesia AI, kripto, blockchain itu cuma jadi buzzword. Ngerti gak sih buzzword? Kata-kata yang dipakai buat kelihatan pintar atau inovatif. Yang dimana ya negara kita sendiri aja bikin website 1 triliunan aja hasilnya nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi ya udah. Jadi kayak aku nggak percaya sama orang Indonesia sih sebenarnya. Cuma ya mungkin kalau disuruh bikin pagar, beberapa orang Indonesia emang jago bikin pagar. Orang di laut aja mereka masih bisa bikin pagar gitu. Dan ya udahlah ya, itu aja dulu. Kalau kau mau ikut-ikutan sama yang ada di sini, yang ada di live sekarang, kau bisa ikut ngetik iwak kayak ikut ngetik momoy atau apapun gitu. Ya, kau bisa tanya-tanya gitu. Nah, kalau misalnya kau mau ikut rame-ramean di live chat, mau tanya langsung atau mau aku tanggapi langsung, kau bisa ngetik di sini di live chat. Kau datang ke live aja daripada nonton VOD. Aku yakin jauh lebih menyenangkan gitu. Kau bisa berkomunikasi, kau bisa ngobrol sama orang-orang gitu. Dan iya, tapi ya udahlah ya, itu aja dulu. Dadah. Ini economically insane sih. Kalau dipikir-pikir emang kayak bisa membuat lebih murah, lebih efisien, dan gratis dipakai sama orang-orang. Open source. Ini gila banget. Aku nggak ngerti, nggak masuk akal. Sumpah.